Perkenalkan, nama saya Vino Safitri dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktek pijat jantung dan juga praktek RPJ. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus memastikan 3 persiapan, yaitu 3 persiapan atau 3 aman, yaitu aman pada diri, kemudian aman terhadap lingkungan, dan juga aman terhadap pasiennya. Nah, kemudian kita pastikan kesadaran pasien, yaitu dengan singkatan AVU atau AVU. A itu adalah alert, yang artinya nafasnya nanti kita lihat apakah dia sedang sadar atau tidak. Kalau tidak sadar berarti kita harus sadarkan dengan V, yaitu verbal, artinya memanggil. Seperti semisal ibu atau bapak-bapak, bu sadar bu, atau semisal mbak sadar, mbak sadar, mbak sadar. Nah, itu V, yaitu verbal. Kemudian U, yaitu rasa sakit. Jika tadi kita melakukan verbal, ibu ini tidak sadar-sadar, nah terpaksa kita harus melakukan U, yaitu rasa sakit. Nah, rasa sakitnya itu kita mulai dari dari kuku. Lihat ini yang putih. Nah, terus ini tuh kita tekan, anggap saja ininya. Terus ini tuh kita tekan. Jika dia merasakan sakit atau dia bergerak, itu berarti dia sedang sadar. Nah, kemudian jika tidak ini alis. Jadi alis ini tuh kita tekan, dari sini itu kita tekan. Kemudian kalau juga tidak sadar, kita juga harus menekan ini. Jadi belahan ini, belahan payudara yang tulang di sini payudara. Jadi kita juga harus tekan ini. Jadi kita harus mempraktekkan yang 3 tadi, yaitu pangkal kuku yang ini, kemudian supraorbita. Supraorbita itu yang ini, yang alis, baru sternum. Nah, jika pasien tidak bergerak dan tidak ada respon apa-apa, kita harus mencari bantuan. Pastikan kita memiliki kita itu 2 orang. Yang satu orang memanggil bantuan, mencari bantuan, kemudian yang satu orangnya yaitu tetap menjaga pasien. Nah, kalau tidak ada, kita harus telepon. Kita telepon mencari bantuan. Bisa di 118, itu untuk jurusannya Sutomo. Kemudian saat mencari bantuan, kita harus tetap melakukan sesuatu, yaitu melakukan RW atau membebaskan jalan nafas. Kita bebaskan jalan nafas. Nah, caranya yaitu head still dan juga chin lip. Head still yaitu headnya itu ditekan, kemudian chin lipnya itu diangkat. Jadi ini kepala kan, kita tekan, kemudian jinitnya itu diangkat. Jadi gini. Nah, kemudian kita memberikan look, listen, feel. Look itu adalah melihat. Nah, jadi look itu kita lihat kembang kempisnya dadanya. Ini, kita lihat kembang kempis dadanya. Kemudian listen, kita dengarkan. Kemudian feel, yaitu kita rasakan. Jadi kita rasakan. Atau kita listen, kemudian kita rasakan. Nah, jadi gitu kita rasakannya. Nah, jika pasien tidak sadar, belum juga sadar, kita siap-siap melakukan pijat jantung. Nah, pada pijat jantung ini yaitu ada 2 posisi. Jika pada ibu hamil, kita lakukan cardi position, yaitu pasien atau ibu hamil itu harus miring. Jadi carboposisen ibu hamil ini harus miring 30 derajat. Kemudian kita sanggah dengan papan yang lurus. Yang penting ibu pokoknya harus miring. Kalau tidak hamil tetap telentang seperti ini, tapi kalau hamil harus miring. Dan tadi saya katakan kita melakukan pijat jantung. Nah, tapi sebelum kita melakukan pijat jantung, kita terlebih dahulu harus mengecek nadi karotis. Ini ya, nadi karotisnya ada di sini.
Maaf karena ini boneka. Jadi nadi karotis itu ada di sini, kita cek nadi karotisnya ada atau tidak, teraba atau tidak. Kita cek, jika nadi karotisnya tidak teraba, berarti kita tetap melakukan pijat jantung. Tetapi jika nadi karotisnya ini teraba, jadi kita tidak perlu melakukan pijat jantung, cukup hanya memberikan RR saja, memberikan pernapasan saja, napas buatan saja. Jadi tergantung pada sini. Nah, jika kita anggap nadi karotisnya ini teraba ya, nah berarti kita harus hanya melakukan nafas buatan. Nah, jika nadi teraba, yang kita lakukan hanya RR atau nafas saja. Jika nafasnya dalam 1 menit itu 12 kali atau lebih, berarti pasien sebentar lagi akan sadar. Jadi cukup preposition seperti memeluk guling seperti ini ya. Semuanya pasti pernah lihat memeluk guling yang seperti ini. Anggap saja ini ada gulingnya di sini. Nah, dan jika RR-nya kurang dari 12 kali per menit, kita lakukan nafas buatan. Nah, nafas buatan yang kita lakukan itu mouth to mouth. Jadi mulut ke mulut, mulutnya pasien dan juga mulutnya petugas. Nah, jadi cara iramanya itu, cara menghitungnya itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 1 1, 2, 3, 4, 5, 2 1, 2, 3, 4, 5, 3 sampai 20 atau sampai 10. Nah, berarti jika 1 menit itu kita bisa 10 kali, dan jika 2 menit itu berarti bisa 20 kali nafas buatan mouth to mouth. Nah, dan saat melakukan mouth to mouth itu kita harus pastikan bahwa mulutnya pasien itu terkuasai oleh mulut kita. Jadi maksudnya mulutnya pasien ini di dalam mulut kita. Jadi maksudnya mangapnya itu lebih mangapan mulut kita dibanding mulutnya pasien. Nah, jika nanti kita sudah melakukan, jika berhasil itu pasti dada pasien akan mengembang. Nah, berarti sudah lumayan bisa teratasi. Nah, kemudian kita cek nadi karotis. Yang tadi. Jika tidak ada denyut nadi karotis, berarti kita harus melakukan pijat jantung. Kan tadi kita sudah melakukan mouth to mouth. Nah, sebelum kita melakukan RR penapasan tadi, kita tadi juga mengecek nadi karotis. Setelah kita melakukan mouth to mouth, jika nadi karotis juga tidak ada, berarti kita harus melakukan pijat jantung. Nah, pijat jantung ini yaitu satu siklusnya terdiri dari 30 kali pijatan. 30 kali pijatan ditambah 2 kali nafas buatan. Dengan irama berbeda bukan seperti tadi. Nah, jadi saat kita melakukan pijat jantung itu kita pastikan seperti ini ya. Jadi seperti ini. Yang kuat berarti di atas, semisal yang kuat ini berarti ini yang di atas, semisal yang kuat ini berarti ini yang di atas. Nah, kita pastikan ini kita itu ada di belahan dada. Saya seperti ini. Ada di belahan dada. Jadi gini ya. Jadi gini. Jadi tangan kita itu seperti ini yang tadi saya katakan, ini harus ada di belahan dada 90 derajat. Kemudian kita tekan, iramanya berbeda, semisal 1 lepas 1, lepas sampai 30 lepas. Nah, setelah 30 lepas kita melakukan nafas buatan lagi melalui mouth to mouth ini 2 kali. Nah, kita lakukan itu selama 30 menit. Kita melakukan RPJ itu selama 30 menit. Atau lebih, atau saat kita lelah baru kita berhenti, atau semisal pasien sudah meninggal baru kita berhenti, atau pasien sudah sadar baru kita berhenti. Nah, tetapi jika pasien sudah meninggal atau kita sudah lelah yang seperti saya sebutkan, baru kita berhenti melakukan RPJ. Sampai 30 menit kita lakukan RPJ, nggak berhenti, atau pasien tidak bergerak juga, atau bahkan dia sadar, baru kita berhenti. Mungkin hanya ini saja video pijat jantung dan
RJP dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.